Assalamualaikum, balik lagi sama gue Om Bels. Nah, kali ini gue udah kedatangan narasumber lagi nih. Narasumbernya kayaknya sesepuh ini nih. Ini dia mau menceritakan pengalaman pribadinya pas saat masa-masa sekolah dan masih doyan-doyan nongkrongnya nih. Ya, dengan siapa bang? Bob. Om Bob. Oke, apa kabar Om Bob? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Emang mau ceritain apa sih? Banyak sih sebetulnya, banyak banget. Cuman kita tinggal milih aja nih gitu. Oke. Yang lebih serem kayaknya nih. Oke, tahan dulu ceritanya, pantengin terus ceritanya. Nah, gimana sih nih Om? Ceritanya nih Om, bisa ceritain gak nih pengalamannya nih? Bisa. Jadi gini Bang. Dulu zamannya gua masih sekolah, sekitar tahun 2000-an gua masih SMP kayaknya tuh. SMP antara kelas 1, 2, nggak tahu, udah lupa, pokoknya SMP dan gua ingat gua itu. Jadi di situ ya biasa anak muda, masih bocah, masih doyan nongkrong. Gua itu lagi main sama ya sebayanya gua lah, nggak cerita. Ada di dekat rumah gua nih, dekat pos yang berdampingan dengan lapangan bulu tangkis. Nah, itu biasa dipakai ya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini kejadiannya malam minggu Bang. Yang aneh malam minggu, kalau orang-orang kan malam Jumat ya, satu suro apa segala macam. Lah gue malam minggu hari biasa gitu, malam anak muda. Malam ngancam lah gitu ya. Ya kan aneh kalau kita ngalamin hal gitu ya. Oke. Nah di situ gue biasanya main, ada dulu zamannya bocah, ada kali teman-teman yang kenal mah main galaksin. Personilnya antara 6 atau 5, gue juga lupa juga tuh, udah lama gak pernah main galaksin. Jadi dia tuh sistem permainannya itu permainan yang saling ngejaga, intinya kita ngelewatin rintangan. Nah, dibilang ada galaksinya itu ada scene, kalau udah ada salah satu dari tim kita yang bisa cabut sampai lolos ke sana scene, berarti kita udah menang. Terus yang kalah terus jaga terus begitu. Kita asik nih Bang nih main. Kita biasa kalau main tuh habis isya tuh kan, kita nungguin teman-teman pada datang. Habis udah ngumpul semuanya, kita mulai dah tuh antar jam 8-an main dari situ kita lagi seru-serunya. Ya aneh, gue punya teman Bang, gue kasih inisial namanya Ida kasarnya. Oke, jangan sebut namanya ya. Dan karena dia itu emang di hari itu juga dia ngalamin ada yang keanehan, dia keluar rumah udah enak, udah enjoy sampai lokasi, sampai lapangan bulu tangkis itu tuh. Dia bener menggigil bayi bawaannya, kayaknya lemes segala macem. Ngomong ke gua gitu kan, badan gua lemes nih katanya. Kenapa ya? Lu udah madang belum? Gua bilang gitu kan. Lah udah, gua udah madang katanya. Lu sakit kali? Tadi sore gua masih enak aja. Tadi madang gua enak aja, lu madang abis isya. Pengen buat lu madang. Aduh, lu telat pengen madangnya? Enggak, biasa gak bisa gua madangnya begitu. Ini kejadian aneh nih, badan dia menggigil segala macam, pokoknya rasanya aneh. Kalau deket pos tapi bukan di lapangan, deket pos. Udah mulai tanda-tanda tuh ya. Dari situ. Kayak lah, karena gue nggak ngerasain, dia ngerasain, gue cuekan. Udah mainnya udah ngumpul semua ini, gue tak main namanya galaksi nih itu Bang. Saya ngerokok kalian kan nih. Oh iya, boleh silakan ngerokok. Jangan ditiru ya. Terus gue lanjutin nih Bang ya. Pas kita mulai permainan biasanya kita main sampai 1 jam, kita istirahat. Nah, pas udah mulai jam 11 nih gue ngeliat temen gue udah makin pucet nih. Kenapa dia sakit? Enggak. Itu dia yang dia perasaan dia sakit apa enggak, tapi emang niat dia juga mau main, dia enggak ngerasain sakit sama sekali gitu. Nah yang gue lucunya lagi kan kasarnya, ini orang ngomong habis madang, tapi kok duduk lemes, ngomong menggigil. Emang awal lagi ngelaporin Bang, boleh habis hujan wajar ya. Malam minggu lagi cerah-cerahnya, ibaratnya lagi enak-enaknya buat ngelancong, buat nongkrong, buat main-main gitu loh, masa remaja kita gitu kan. Nah itu udah menggigil. Kayak orang masuk angin gitu. Nah enggak, pucat aja mukanya, aneh itu gue liat tuh. Nah, dari situ, karena udah jam 11 nih, gue juga udah capek kan, sampai kita main lari-larian tuh, main galaksi tuh kan ada lari-larinya tuh, karena apa, kita lewat rintangan kan, dijagain sama lawan kita gitu kan. Stuck lah di situ, gue jam 11 kita udahan. Masih banyak bocah-bocah nongkrong juga buat ngilangin keringat sama ngos-ngosannya kita ngobrol dulu. Nah kondisi namanya pos Bang, itu biasa ada kentongan, kalau orang kampung bilang kentongan. Nah sedangkan ini kentongannya terbuat dari pelek Bang, pelek yang tengahnya udah nggak ada besinya, jadi benar-benar bentukan cincin. Ada pelek mobil gede gitu.
Jadi kalau di kelenteng itu kan kencang banget. Kalau di kampung kan dari kayu tuh, dari bambu, karena buat memberitahu ada huru hara atau ada musibah segala macam gitu kan. Nah ini emang namanya pos kamling biasa dikasih gituan gitu, dikasih kentongan itu, tapi terbuat dari apa namanya itu, dari pelek mobil. Nah itu biasanya kalau kita habis main kan ada lampu buat bulu tangkisnya tuh, dimatiin dong. Nah kita nongkrong di pojokan dekat perumahan warga nih, cuman masih lokasi di apa itu juga. Cuman lampu pos doang yang kita nggak matiin. Emang pos makan nggak boleh gelap, gitu kan. Karena lapangan kita udah nggak pakai, ya udah kita matiin lampu yang habis kita pakai itu. Kita ngobrol malam itu, teman gua juga bang, itu yang menggigil tuh ngomong bau amis katanya. Kan dia ambil sendal dia ada di pos, karena dia merasa dia sendal dia sendiri sono mumpung masih rame. Kali dia maksud memberanikan diri gitu, mumpung masih rame mah dia ngambil sendalnya ke sono. Diambil ada pas nyampe di tempat kita lagi pada nongkrong ngasok gitu. Kok di pos bau amis ya katanya. Bau amis apaan? Amis bener? Ah lu bener. Nah di situ kan ibaratnya gue bukan so jago ya, merasa gue kasarnya anak-anak juga mandang gue agak sedikit lebih berani kasar gitu dulu. Ya akhirnya, lu bohong lu, gue samperin bang sama bang. Iya bener bau amis, gue cari nggak ada air bekas. Ya namanya di komplek mah bang, logikanya nggak bakal ada di pinggiran pos itu orang buang bekas nyangin ikan gitu, maksudnya nggak mungkin lah, orang juga udah rapi udah peluran gitu bang. Deket yang listrik, gue ciumnya menyengat bos itu. Gue amis, gue juga sampai enak, gue seumur umur nyium amis enak itu. Padahal gue nggak pernah nyium amis sampai enak segitu bang. Lihat darahnya gue juga kasarnya masih agak-agak bisa gue tahan gitu, nggak sampai semua itu gue mau muntah gue juga. Nah iya ya, buat rasi gak kalau bang, mau busuk kan? Ibaratnya busuk mah agak sedikit nggak menyedapkan ya. Kalau amis itu kayak gimana sih? Amis lo tau sendiri lah. Iya, bau anyir gitu. Nah akhirnya gue kembali lagi, kita ngobrol saat di titik apa di waktu apa ya, gue kalau nggak sengaja gue mandang teman gue yang lagi pucat itu. Emang posisinya kan kalau gue nongkrong itu ngadepnya ke pos gitu bang. Nah temen gue di sini nih posisinya nih, jadi gue nggak ngatin dia, mantau dia tapi dia kenapa-napa. Nah gue nggak sengaja karena gue langsung mandang ke pos, ngeliat si kentongan itu bang, untuk gue pelek kan karena lampu itu nyala. Iya logikanya pelek cuma digantung pakai apa kalau nggak salah rantai apa tali gitu, gue lupa. Pokoknya diikat lah pokoknya, digantung gitu. Itu berbentuk wajah bang. Bentuk wajah gimana? Nyamping, tapi nyamping begini. Jadi nyamping tapi gelap. Ih, itu pala. Apaan sih lo? Akhirnya mereka ngobrolin tuh, pada bangun tuh, pada gitu. Ya, astaga, gua tak, aduh, itu apanya gua tuh. Nah, temen gua pada, lo apa sih nakutin gitu kan? Gua berani, masya Allah gua. Akhirnya gua bibir. Nah, karena gua nggak ibaca masih gengsi dia nanya gua, karena dipandang sama teman-teman gua paling beranilah hal gitu gua samperin mau pos gua dengan sendirinya, gua samperin. Masih sorry, ini dah kasarnya saking kesengaja begitu. Apa sih gua samperin tuh ke sana langsung. Gua lihat bang, nggak ada apa-apa bang. Tapi dari jauh kelihatan pala. Gua balik lagi ke tongkrongan anak-anak, kumpulnya anak-anak. Itu kelihatan lagi bang. Nah itu gua langsung istighfar di situ, langsung merasa gua, wah ini beneran ada nih dengan adanya makhluk beginian nih. Atau bukannya omong-omong kosong doang gitu. Dan akhirnya bang, gua pulang di kondisi gua SMP itu, gua baru punya adik. Itu belum ada 6 bulan. Usianya ya. Gue yakin si makhluk ini kayak emosi sama gue. Karena apa? Gue teriak-teriak nantang dia waktu gue nyamperin dia ke pos itu. Oh karena lu so berani? So berani karena ada teman-teman gue merasa gue gengsi dong. Ada teman masa gue penakut yang gue dipandangnya gue pemberani gitu kasarnya. Akhirnya pas kita bubaran nih bang, teman gue balik yang pucat ya alhamdulillah aman, tapi dia pulang. Besok mas sehat katanya. Nah cuma malam itu bang, gue pas habis main itu, malam minggu itu gue pulang. Gue itu sampai rumah masih nyium bau amisnya. Ke bawah, ngikut dia bau amisnya? Ngikut bau amisnya bang. Itu yang gue nggak habis pikir. Gue ngejek apa? Gue sampai mandi bang saking gerah pertama. Terus takut gue emang ngedudukin sesuatu gitu atau menyedirin air bekas siraman apa gitu kan. Nah, akhirnya tuh bang, jam berapa ya? Karena gue pulang jam 11 itu bubaran setengah 12 gue pulang udah sampai rumah, berarti gue jam 12 dong. Logikanya sebenarnya kita. Nah karena kita masih SMP belum boleh pulang di atas jam 12. Jam 12 sudah ada di rumah. Gue pulang, dulu gue masih ngontrak bang. Masih ngontrak di depan gue itu, bokap gue dulu masih kreatif. Bekas sofa, bekasan, sama dia dikasih triplek bang, agak tebal. Jadi masih bisa dipakai untuk duduk. Itu tebal bang, berat. Sumpah berat. Bokap gue aja dulu masih berdua sama nyokap gue kalau mau mindahin itu tripleknya doang kan. Tanpa kayu di sofa itu. Sama dudukannya dia? Itu
Nah itu logiknya bang, gue nyampe gue kamar mandi bau amis juga masih kecil, sampai gue di kamar gue masih bau amis. Gue nanya sama kakak gue nih, bang gue bilang, lu masih apa? Lu nyium bau anjir nggak? Anjir apaan sih? Enggak, gue doang ternyata bang. Di situ gue doang yang nyium. Nyokap gue tanya enggak. Oke, karena gue kasarnya masih percaya, masa percaya gue bilang ini pemberani karena ada nyokap gue, ada bokap gitu kan. Tapi kondisi itu bokap gue lagi tidur di kamar, bukan di ruang tamu, karena nyokap gue itu sama si adik gue nih, masih orok ini tidur di ruang tamu bang. Nah abang gue di kamar, biasa gue juga di kamar, cuman ini tumben-tumbenan bang, gue tidur mau deket adik gue yang bontot. Itu tumben tuh. Tumben, biasa jarang bang, biasa gue di kamar berdua sama ya sama bang gue, karena nyokap gue kalau ada gue, karena tidur gue takut nggak kepantau, takut indihin atau gimana gitu. Nah gue tuh, tapi posisinya gue di bawah, bukan di spring bednya adik gue itu. Nah itu gue juga belum tidur bang, mungkin antar jam 1:30 bang. Tripek tuh jatuh, gue jomplang. Si tripek yang bakal duduk jomplang, cudet. Adik gue bangun nangis kejar. Di depan tuh triplek yang buat duduk itu. Jatuh bang, cudet. Gue juga kaget. Sret, bawa pintu langsung. Gue kata kucing kali. Tapi logika gue kucing nggak mungkin bisa jatuhin tripek segitu tebel bang. Mana berat ya? Berat bang, sumpah. Orang gue pernah ngeliat bokap gue, nyokap gue itu gue gotongan tripek orang berdua, buat masukin ke dalam atau mau diminin, mau pengen dipelin gitu misalnya, itu berat selalu berdua. Yang gue gedek lagi tuh sama nih makhluk ini, kalau emang dia dendamnya gue ke gue aja. Adek gue bang dibikin nangis 2 jam. Untung gue punya tetangga baik banget, orang dalam almarhum namanya ya udah tua juga, gue manggilnya Mbah doang sih. Emang dia terkenal tukang urus mulut, orangnya baik banget. Bisa ada gitu ya? Iya, buat anak kecil. Cuman hari-harinya dia biasanya buat jajanan lontong. Nah itu gua dari berarti jam 1 tuh bang, mulai adek gua nangis itu. Adek gua nangis sampai jam 2:30 sih, ingat gua 2:30. Itu bingung, nah si Mbah ini datang. Kenapa Ndo? Karena dia orang Jawa. Kenapa Ndo? Nggak tahu Mbah nih nangis, kata nyokap gua gitu bang. Nah langsung dia duduk di spring bed tempat adek gua tidur, ditaruh di pangkuannya. Di situ di komplek gue itu ada security namanya Bang N lah. Namanya Bang N itu disuruh lah sama si Mbah ini, karena emang dia juga pas lagi keliling ngerti pintu gua kebuka terus ada suara anak kecil nangis mulu, ngejerit mulu. Disuruh lah dia, karena dia nyamperin kan, ngomong ada apa nih gitu. Sama beli ini apa? Nyari ini apa? Nyari apa ya? Gue seinget tuh combrang apa? Lajak gitu, pokoknya bahan-bahan gitu bang. Lajak itu apa lajak? Ya antara ya, sejenis satu rumpun sama jahe bang, sama kunyit. Cuma dia lajak agak sedikit apa ya? Gue juga belum pernah makan sih bang. Longkos bukan? Bukan, sejenisnya satu rumpun sama dia itu. Nah dicari sama dia pakai pacul bokap gue itu, karena bokap gue juga punya pacul buat bersihin got kan biasanya. Dicariin dapet tuh bang. Nah itu disitulah musim Mbah ini nih. Ya mungkin dia emang punya, kita nggak tahu, atau emang dia doa dia lebih maju bisa gitu kan ya. Gigit bang, cak punya tuh lajak ya segini kali mah dikunyah sampai lembut, ditempelin di kakinya sama di gun-gunanya bang. Udah ditip-tipin dong, adem bang. Iya adek gue berhenti. Jadi emang bisa tuh dia. Cuma gue kesel kenapa harus ke adek gue bang itu. Di situ gue masih kesel bang, sampai gue dulu dikasih kujang sama saudara gue bang. Kujang dari kampung bokap gue tuh bebas, dikasih kujang gue. Saking mungkin merasa gue punya pegangan gitu ya, padahal gue nggak ngerti nih ada isi apa nggak, cuman yang kesel lah, sampai gue bawa keluar bang, sini lu tongolin gitu, berani nggak lu sini mau kujang ke adik gue, saking gue nggak terima adik gue yang diisengin gitu kasarnya, saking keselnya gue sampai gue tantang. Besokannya gue sakit bang, meriang gue di hari Minggu itu, harusnya gue main bola sama anak-anak gitu, setiap pagi gue bisa ada acara main bola nih, nah, bukan ya latihan-latihan kecil lah, kita main bola, gue sakit meriang bang. Yang semenggigil-gigil apa nyapa gue repot ngurus orang, harus ngurus gue juga gitu bang. Akhirnya apa ya, dia mau nggak mau nyuruh abang gue suruh mijitin, buka gue juga untungnya masih libur gitu ya, di hari Minggu itu dia libur, ngurusin gue ya, bikin makanan buat bokap gue segala macam di situ bang. Nah dari situ gue nggak pernah berani lagi nantang, jangan menganggap sepele abang hal begitu, walaupun kita berani, gue nggak percaya, silahkan lu boleh nggak percaya, tapi jangan pernah menantang. Gue buktinya yang pernah nantang mengalami sendiri. Berarti gara-gara lu nantang, gara-gara lu so jago gitu ya? So berani gitu. So berani ya? Lu jadi, adek lu jadi ketempuan, lu nya jadi keluarga jadi repot lah. Ya repot. Nah. Ya alhamdulillah sih kita masih sampai sekarang masih sehat semuanya. Alhamdulillah.
Nah, yang gue pengen tahu nih, pas wujudnya itu pas di pos di kentongan itu apa tuh wujudnya tuh? Muka bang, posisi muka. Maksudnya cewek Wah, nggak atau kelihatan. cowok? Karena apa? Kayak kita kalau lu pernah ngeliat bingkai foto, cuman gambar hitam doang, modelnya begitu. Tapi kita tahu itu hidung, tahu itu bibir, tahu itu apa? Bahkan model begini aja bang, nih begini, posisinya nyamping begini. Wah, itu gua sumpah. Apa kayak siluet gitu ya? Ya, kayak siluet seperti gitu itu gitu. Kalau kayak kita lagi di atas apa di pantai itu ada matahari desa begitu modelannya bang. Oh itu sumpah itu semulung kasar gua paling bikin gua ini, makanya gua langsung ya ngasih saran buat teman-teman semuanya, jangan pernah kasarnya walaupun ente nggak percaya tapi jangan kalian nantang, karena makhluk gaib itu wajib kita percaya adanya gitu, wajib gitu kan, ada rukunnya. Kalau masih kita makan bukan orang berilmu, kita orang biasa baik gitu maksudnya. Itu aja kali bang, udah itu paling sering itu menurut gua bang. Waduh, gila emang. Tuh, buat yang sok jago atau sok pemberani, jangan dah kayak gitu nih. Nih, buktinya udah ada nih. Temen gua nih, narasumber gua. Oke, yang belum subscribe channel ini, tolong lu subscribe. Jangan lupa share juga.